merupakan alat keuangan yang kuat yang digunakan oleh pembuat kebijakan bank sentral di seluruh dunia untuk mengaruhi hasil ekonomi makro untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan kebijakan fiskal dikelola oleh pemerintah untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, mengurangi kemiskinan. Tujuan kebijakan moneter dikelola oleh bank sentral untuk mengendalikan inflasi, mempertahankan suku bunga jangka panjang, mencapai ketenaga kerjaan maksimal. Cara kerja kebijakan fiskal mendorong atau mengendalikan ke seluruh permintaan barang dan jasa dalam perekonomian menggunakan tarif pajak dan pengeluaran pemerintah. Cara kerja kebijakan moneter mempengaruhi biaya pinjaman dan pengeluaran individu dan bisnis dengan suku bunga. Dampak terhadap pasar saham fiskal secara tidak langsung dapat mempengaruhi nilai tukar. Dampak terhadap pasar saham moneter, suku bunga tinggi cenderung menarik investasi asing, mendorong permintaan dan meningkatkan nilai tukar. Dampak terhadap pasar saham fiskal, potensi masalah kebijakan fiskal, crowding out, jika peningkatan belanja pemerintah hanya terfokus pada industri tertentu, wilayah geografis dan segmen konsumen yang sulit untuk dikurangi ketika resesi berakhir. Jeda waktu antara perumusan dan implementasi perubahan oleh pemerintah mungkin dapat mengkompromi efektivitas kebijakan. Potensi masalah kebijakan moneter, perangkap likuiditas dapat terjadi jika yang pertama, suku bunga yang lebih rendah tetapi tidak menyebabkan peningkatan belanja. Kedua, orang lebih suka menabung daripada berinvestasi. Dua, peran dan fungsi pemerintah dalam ekonomi pasar. Peran pemerintah dan perekonomian pasar. Yang A, peran alokatif, mengalokasikan SOE agar pemanfaatannya optimal dan efisien. Peran distributif, mendistribusikan SD kesempatan dan hasil ekonomi secara adil dan wajar. Peran stabilisatif, memelihara stabilitas perekonomian. Peran dinamisatif, menggerakkan proses pembangunan agar cepat tumbuh, berkembang dan maju. Fungsi pemerintah dan dalam ekonomi pasar. Pertama, menyediakan kerangka hukum dan sosial. Yang kedua, menjaga persaingan. Ketiga, menyediakan barang dan jasa publik. Yang keempat, mengatasi eksternalitas. Yang kelima, redistribusi pendapatan. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah, mencerminkan kebijakan pemerintah apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa. Pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pembiayaan, belanja dan jenis pembiayaan. Yang pertama, belanja pegawai. Kedua, belanja barang. Ketiga, subsidi. Keempat, angsuran dan bunga ulang pemerintah. 4. Sebab meningkatnya pengeluaran pemerintah yaitu belanja pegawai. Sekian dari saya.